baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah. Pagi ini insyaallah kajian kita adalah mentadaburi surah Al-Mu'minun dari mulai ayat 99 ya, surah Al-Mu'minun ayat 99. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Bapak silakan masih lihat ayat yang tadi kita baca. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga ketika datang kematian menjemput mereka. Hingga ketika datang kematian menjemput mereka, qala rabbi irji'un. Ya Tuhan, jadi dia berkata, ya Tuhan, ya Allah, irji'un, kembalikan kami ke dunia. Jadi orang itu ya, baik dia mukmin maupun kafir, jadi ketika dia meninggal dia pengen dikembalikan lagi ke dunia, terutama orang kafir. Ya, terutama orang kafir. Karena kata Rasulullah, ya, jadi orang itu ketika wafat, ketika meninggal itu selalu pengennya kembali ke dunia. Jadi kalau di dunianya dulunya dia malas, pengen dia berjanji jadi orang yang rajin. Kalau dulunya dia tidak beribadah kepada Allah, dia pengen kembali ke dunia beribadah kepada Allah. Kalau dulunya dia tidak beramal soleh, dia pengen ke dunia janji untuk beramal soleh. Kalau dulunya malas ngaji, dia pengen kembali ke dunia, dia pengen rajin ngaji. Itu begitu kata Allah. Ya. Hatta idza ja'adahumul maut qala rabbi irji'un. Ya Tuhan, jadi ketika kematian menjemput mereka, malaikat datang menjemputnya, mencabut nyawanya, dia katakan rabbi irji'un. Ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia, ya. Ngapain ke dunia? Dia katakan la'alli a'malu sholiha fi ma taraktu. Mudah-mudahan dia bilang, atau agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Kalau sekarang makan begitu, ya. Jadi dinasehatin juga, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, Ustaz Maskur. Ya, mending kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi pernah berhenti, ya pernah lewat. Ini enggak sama sekali, ya. Mental, ya. Jadi dinasihatin masuk telinga kanan, balik lagi dari telinga kanan. Jadi janji mau ngapain katanya dia? Beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan.
la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Jadi mudah-mudahan atau agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Jadi amal soleh itu artinya semua kebaikan. Ya, apakah itu beribadah atau mungkin melakukan kebaikan-kebaikan lain. Ya, jadi baru sadar dia. Ya, baru sadar. Tapi apa jawaban Allah? Kalla. Tidaklah seperti itu. Artinya jangan seperti itu. Inna kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya yang demikian itu cuman basa-basi, begitu kalau bahasa kitanya. Ya. Jadi kata Allah, janganlah kamu seperti itu. Sesungguhnya kalimat itu kalimat yang diucapkan hanya basa-basi. Tetap aja kalau dia dikembalikan ke dunia, katakanlah balik lagi seperti semula, ya. Wa min waraihim barzakhun, dan di depan mereka ada barzakh atau alam barzakh, ya. Alam barzah itu artinya alam yang tertutup. Walaupun dia mungkin hidup, tapi sudah tidak bisa kembali karena tertutup dia, ya. Karena dia sudah tertutup. Ya, alam barzah. Ya, alam yang dia tidak bisa kembali lagi ke dunia. Ila yaumi yub'atsun, sampai datang hari kebangkitan. Ya, sampai kapan? Mereka di alam barzah itu sampai hari kiamat. Jadi prosesnya tuh begini. Sejak manusia pertama itu Adam alaihissalam, ya, sampai manusia terakhir nanti yang menemui kiamat, ya, menemui kiamat. Dan ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, trompet besar, itu semua manusia mati. Ya, jadi semua manusia mati, baik manusia yang memang mati sejak awal, jadi manusia pertama sampai terjadi kiamat, maupun orang yang mati yaitu karena datangnya hari kiamat. Tapi orang-orang beriman nanti sudah diwafatkan terlebih dahulu sebelum kiamat itu tiba, ya. Jadi sebelum kiamat itu tiba adalah semua orang-orang yang beriman sudah lebih dahulu diwafatkan, sudah dimatikan. Karena kata Nabi, sejelek-jelek orang adalah orang yang menemui hari kiamat. Jadi sejelek-jelek orang adalah orang yang mendapatkan hari kiamat. Gitu. Ya. Jadi semua diwafatkan, seluruh makhluk diwafatkan. Termasuk malaikat, kecuali hanya beberapa malaikat saja yang tidak diwafatkan. Jadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya, begitu terjadi kiamat, huru hara besar, semua makhluk diwafatkan, termasuk juga malaikat, kecuali hanya beberapa orang malaikat. Nah, disitulah Allah berdiri dengan mengatakan, Ana Malik, Ana Jabbar, kata Allah. Saya adalah raja, kata Allah. Saya adalah yang sangat berkuasa. Mana raja-raja di dunia? Jadi kata Allah, katanya, mana raja-raja di dunia? Mana penguasa-penguasa dunia? Itu menunjukkan kehebatan Allah. Itu menunjukkan kedigdayaan Allah, ya, kedigdayaan Allah. Allah mengatakan, Ainal Malik, Aina Jabbar. Mana raja, mana penguasa? Ana Jabbar, kata Allah. Akulah raja, akulah penguasa, ya, akulah yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, seluruh makhluk mati, ya, termasuk malaikat, kecuali hanyalah beberapa orang malaikat. Lalu Allah berkata dengan mengatakan, Ainal Malik, Ainal Jabbar. Ana Malik, Ana Jabbar, kata Allah. Mana raja, mana orang-orang yang dulu penguasa di dunia? Ya, kata Allah, akulah raja, akulah penguasa. Kemudian ditiup yang kedua kalinya, ya, malaikat Israfil meniup yang kedua kalinya trompet itu, maka bangkitlah seluruh makhluk, manusia bangkit. Baik manusia yang waktu itu diwafatkan pada saat terjadinya kiamat, maupun manusia yang mati mungkin sudah ratusan atau mungkin sudah ribuan tahun. Untuk diapain? Yaitu untuk dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Jadi manusia, sejak manusia pertama sampai manusia yang menemui hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah
yaitu untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu artinya sekuer besar yang enggak terhingga berapa luasnya, ya, sekuer, ya, lapangan, ya, mahsyar itu tempat berkumpul. Saya sedikit menggambarkan tentang sekuer yang ada pada waktu itu, disebut dengan mahsyar itu seperti apa. Bapak kalau pergi ke Tanah Lapang, ya, apakah di Mustika Jaya atau di mana lagi, Monas mungkin, ya, Bapak bisa lihat, bisa tahu timur, barat, utara, selatan, tahu kan? Karena ada cirinya, ya kan? Ada cirinya, ada tandanya, ada alamatnya. Tapi kalau di mahsyar nanti enggak ada cirinya, enggak ada tandanya. Jadi sehingga orang manusia tidak bisa tahu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Paham maksud saya? Tergambar enggak Bapak kira-kira nanti bisa ketemu enggak dengan orang yang Bapak kenal? Enggak mungkin. Ya. Waktu Habib Rizik itu acara apa di Monas waktu itu? Lupa saya. Ya, apa namanya itu? Ya, waktu itu konon, wallahualam benar atau enggak, katanya 10 juta orang. Ya, itu kita ketemu orang yang kita kenal aja susah. Waktu itu saya berangkat, ya, itu saya lihat kendaraan sejak Salemba UI itu mobil sudah sudah parkir dari situ. Padahal acaranya di mana? Di Monas. Bapak bisa bayangkan acaranya di Monas, ya, kendaraan sudah parkir sejak di Salemba. Berapa kilometer dari Salemba ke Monas? Berapa? Pak Maskur nih yang orang Betawi ini. Berapa? Oh enggak, paling 10, paling panjang juga, ya. Paling panjang itu 10, paling, ya, atau kurang dari itulah. Nah, karena saya bawa motor, saya bisa di Kuitang situ saya parkirnya, dekat toko-toko kitab situ, Masjid Kuitang, ya, Masjid Habib itu. Padahal ke Monas itu mungkin saya masih 2 kilo lagi, ya, nggak bisa saya ke Monas. Padahal itu konon baru berkumpul manusia berapa katanya? Kurang lebih 10 juta orang. Kira-kira Bapak gak bayangkan coba kalau kita berkumpul di padang mahsyar. Mungkin Bapak ada di barat, istri ada di timur. Ibu kita yang sudah wafat lebih dahulu mungkin ada di selatan. Ayah kita mungkin ada di utara dan lain sebagainya. Jadi kita tidak akan mungkin ketemu dengan orang yang kita kenal, karena bukan hanya tanahnya sangat luas, tanah lapangnya, sekuernya, tetapi juga manusia bejubel, ya, manusia bejubel. Nah, di sanalah, ya, manusia merasa terombang-ambing nasibnya, enggak menentu, akhirnya menemui Nabi Adam alaihi salam, ya, agar Adam minta kepada Allah diputuskan perkara manusia. Ya, disebutlah tentang kelebihan-kelebihan Nabi Adam. Orang yang pertama langsung diciptakan oleh Allah, tidak melalui proses lagi, kemudian pernah tinggal di mana bersama istrinya? Di surga dan lain sebagainya. Tapi kata Adam apa? Saya malu karena saya pernah berbuat salah, tergoda oleh setan. Makanya tadi di atasnya itu disebut tentang godaan setan itu. Ayat sebelumnya tadi, tapi kita tidak baca, ya. Jadi kata Nabi Adam, saya malu ketemu dengan Allah karena saya pernah berbuat salah, ya. Kata Adam, sono, ya. Jadi mintanya jangan sama saya, minta saja sama Nabi Nuh. Datanglah manusia kepada Nabi Nuh, ia menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan Nabi Nuh. Terus kata Nabi Nuh, saya juga malu datang kepada Allah karena saya pernah berbuat salah. Ya, apa salahnya Nabi Nuh? Dia katakan, saya pernah meminta, berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan, menghabiskan seluruh orang-orang kafir. Itu ada dijelaskan dalam surah Nuh. Rabbi la tadar 'alal ardi hauna. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di muka bumi ini itu manusia-manusia yang kafir. Karena kalau orang kafir ditinggalkan, nanti dia akan melahirkan juga anak-anak yang kafir. Begitu kata Nabi Nuh, saya malu datang kepada Allah, ya. Dari itu kalian jangan minta kepada saya, sana kepada Nabi Musa. Dan terus selanjutnya semua nabi-nabi menyebutkan tentang kesalahannya, sehingga tidak berani, tidak mau ketemu dengan Allah. Sampai terakhir
akhirnya oleh Nabi Isa, saya juga tidak mau ya datang kepada Allah. Tapi Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Kata Nabi Isa, yang pantas ketemu dengan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mau, Rasulullah bersujud, lalu kata Allah, bangunlah wahai Muhammad, apa yang kau minta aku akan kabulkan. Akhirnya Rasulullah bangun, setelah itu minta agar manusia perkaranya diputuskan. Nah, itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Uzma itu diambil dari kata azim. Azim itu artinya sangat besar. Jadi syafaatul uzma itu artinya syafaat yang besar yang dimiliki oleh seorang manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memutuskan perkara manusia. Ditimbanglah manusia, ya. Pak Masyur ditimbang amal kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, ya. Pak Eko ditimbang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ustaz Hanan ditimbang kebaikannya lebih banyak daripada keburukan. Alhamdulillah, ya. Jadi ditimbang oleh Allah amal kebaikan. Orang kafir ditimbang nggak? Ditimbang. Kenapa orang kafir kok ditimbang juga? Kan udah ketahuan dia memangnya banyak buruknya daripada baiknya. Ya, itu agar orang tidak bersakwa sangka. Orang yakin betul bahwa kalaulah dia masuk ke neraka nanti memang amal keburukannya lebih dominan daripada kebaikan. Dan selanjutnya sampai akhirnya manusia diputuskan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Begitu kira-kira proses terjadinya kiamat. Ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Dan di depan mereka ada barzakh, ya, sampai hari dibangkitkannya mereka. Lanjut. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum. Maka apabila sangkakala ditiup pada saat itu, pada hari kiamat, fala ansaba bainahum, maka tidak ada pernasaban, ya, sesama mereka. Maksudnya tidak ada pernasaban itu apa? Kalau sekarang kan orang di dunia ya saling mengaku, saya keturunan si fulan, saya keturunan si fulan, karena mungkin bapaknya atau kakeknya atau buyutnya orang-orang baik. Ya. Sampai sekarang calon anggota DPR, DPRD juga, ya, kalau dia anak tokoh itu biasanya bapaknya walaupun udah meninggal, sudah berkalang tanah, masih ada nggak fotonya di bannernya? Ada, saya anak si fulan, saya anak si fulan, supaya nanti orang nyoblos dia, memilih dia karena dia ternyata anak atau cucu seorang tokoh. Jadi nggak pede, sederhana, ya, nggak pede. Ya. Makanya disinggung oleh orang Arab. Kata orang Arab itu begini, ini bagus. Orang Arab itu ngomong begini, laisal fata man qala ya hada abi walakinnal fata man qala ha anadha. Bagus ya. Jadi kata orang Arab, laisal fata, bukanlah dikatakan sebagai pemuda, sebagai jantan, orang yang man qala hada abi, orang yang berkata inilah bapakku. Tapi kata orang Arab, walakinnal fata, melainkan seorang pemuda itu adalah orang yang berkata ha anadha, inilah aku. Nah, gitu. Paham maksudnya? Orang Arab ngomong gitu, paham? Jadi bukanlah seorang pemuda, bukanlah seorang jantan, bukanlah seorang pemberani, orang hebat, ya, pemuda yang mengatakan ini bapakku. Ya. Karena nggak pede dia, nggak berani, ya, dia mengatakan inilah bapakku. Tetapi kata orang Arab, yang dikatakan sebagai pemuda adalah orang yang mengatakan ha anadha, inilah aku. Ya. Baik, buruk, hebat, tidak hebat, kuat, lemah, dan lain sebagainya, dia tidak pernah ngebawa-bawa bapaknya, kakeknya, orang tuanya. Tapi orang hebat itu, ya, dia mengatakan inilah aku. Ya, kamu mau pilih saya, tidak mau pilih, silakan. Nah, begitu. Jadi orang itu, ya, itu menampakkan hasil karyanya. Ya, hasil karyanya bukan hasil karya orang tuanya atau kakeknya. Nah, inilah, ya. Makanya kita nggak perlu ribut, ya. Bapak kita siapa? Ya memang bapak kita, ya itulah, ya. Nggak pernah kita ngegugat, ya itulah bapak kita. Ya.
Jadi kata Allah, fala ansaba bainahum, tidak ada pernasaban sesama mereka. Wala yatasaalun, dan tidak saling meminta. Jadi pada waktu itu, pada hari kiamat, manusia seluruhnya mandiri. Tidak ada orang yang saling membantu, saling tolong, ya saling meringankan dan lain sebagainya. Ya, dia hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri saja. Sejak dia akil balik sampai dia wafat, dia mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, baik atau buruk. Lalu orang yang baik itu seperti apa? Kata Allah, faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Faman sakulat mawazinuhu, maka siapa orang yang kebaikannya lebih banyak, lebih dominan, lebih besar, ya, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung, itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi tidak ada orang saling menolong pada saat itu. Baru nanti kalau sudah orang baik masuk ke surga, orang buruk masuk ke neraka, barulah situ ada syafaat dan lain sebagainya. Tapi ketika diputuskan pertama, masing-masing orang hanya mempertanggungjawabkan amalnya sendiri, tidak bisa menolong orang lain. Barulah cerita nanti orang dapat syafaat dan lain sebagainya. Nanti berikutnya, Pak Maskur jalan-jalan, ya, karena bosan di surga, walaupun serba nikmat, serba enak, didukung oleh fasilitas yang bagus, ya rupanya bosan juga, ya, pengen jalan-jalan kemana? Ke neraka. Ternyata di neraka ada kawan dulu sama-sama satu masjid, ya, sama-sama di masjid. Lalu dia bertemu dengan Allah, ya Allah, ternyata saya dapatkan di neraka kawan saya yang dulu dia biasa di masjid, duduk di masjid, cuman ada karena satu kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah, akhirnya dia terdampar di mana? Di neraka. Akhirnya orang itu disuruh diangkat ke surga. Itu setelah itu. Jadi pertama, orang masing-masing adalah masuk ke surga atau masuk ke neraka adalah amal perbuatannya masing-masing. Jadi tidak saling bergantung. Baru nanti ada kebaikan kawan, kebaikan tetangga, kebaikan guru, kebaikan murid, kebaikan orang tua, kebaikan nabi. Sampai ketika manusia sudah tidak bisa memberikan syafaat karena sudah terlalu banyak dosanya, tapi karena dia orang beriman, nanti syafaat terakhirnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang beriman sekecil apapun imannya, tetap dia harus diangkat untuk masuk ke dalam surga. Makanya nanti ada orang yang masuk ke surganya paling terakhir. Saya sering cerita, ya, orang masuk ke surganya paling terakhir. Udah gosong-gosong Pak Maskur, ya, udah gosong-gosong, mukanya juga udah nggak kelihatan ini siapa, ya, nggak kelihatan, ya, sudah gosong-gosong, ya. Sampai ada cerita itu, ada orang masuk ke surga ini, ya, dia ngelihat surga, surga itu terang benderang, surga itu mewah dan lain sebagainya. Dia pengen mendekat, mendekat. Belum dekat, ya, baru ngintip begitu. Nah, terus dia minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen lebih dekat. Tidak dekat apa? Dekat pohonnya. Kata Allah, ya boleh. Cuman kamu nanti jangan minta lebih daripada itu. Ya sudah, kamu di bawah pohonnya. Dia liatin surga. Wah, di surga orang pada bercanda, ketawa-ketawa, cekakak, cikikik dan sebagainya. Terus dia pengen lebih dekat lagi. Padahal tadi dia janji, iya, saya nggak minta lebih dekat lagi. Tapi dia pengennya dekat temboknya. Ya, pengen dekat tembok. Dekat tembok semakin asik di surga. Ya, akhirnya dia pengen dekat pintunya. Kata Allah, iya, udah ya, kamu jangan pengen lebih daripada itu. Iya, ya. Dia bilang, iya, saya cukup di dekat pintunya aja. Pengen ngeliatin orang di surga lagi pada bercanda. Ya. Akhirnya dia karena begitu tertarik dengan surga, pengen masuk. Akhirnya dia, ada orang yang semacam itu diceritakan dalam sebuah hadis, ya, tentang orang masuk ke surga itu permintaannya sedikit-sedikit, dekat sampai akhirnya di pintu, sudah di pintu dia pengen masuk, dan itu pun dipersilakan masuk. Ini maksudnya dia orang beriman, ya, cuman amal jeleknya lebih banyak, ya, cuman imannya punya dia. Sampai kata Nabi, ada orang yang masuk ke surga, ya, itu di jidatnya masih tertulis apa? Tertulis apa di jidatnya, Mas Masker? Jahannamiyun, ya, Jahannamiyun. Diambil dari kata Jahannam, artinya X,
ya, tahanan politik, ya, tapol, tahanan politik. Maksudnya dia bekas penghuni neraka jahanam. Cuman malu ketemu Ustaz Mas'ur, ketemu Ustaz Hanan, ketemu Pak Eko, ya, dan sebagainya, karena di jidatnya ketahuan bahwa dia bekas penghuni neraka. Tertulis di sini jim ha nun mim waw nun jahannamiyun, ya, tertulis di sini di jidatnya jahannamiyun, ya, malu dia. Nah, ini dia minta dihapus. Ya Allah, saya malu, ya, ketemu penghuni surga, bahwa walaupun saya sudah masuk ke surga, tapi di jidat saya masih tertulis ex penghuni neraka jahanam. Akhirnya Allah pun maha sayangnya itu dihapuslah orang itu, ya, karena kasih sayang Allah itu begitu, ya. Jadi ketika dia masuk ke surga, akhirnya dihapuslah, ya, di jidatnya tulisan jahannamiyun, dia masuklah di surga. Seperti apa fasilitas orang semacam ini? Ya, nah ini ada kisah lain, orang masuk ke surga itu, dia bilang apa? Kan suruh masuk ke surga nih orang yang terakhir, Pak. Kata Allah, masuk sudah kamu ke surga. Dia bilang, di surga udah habis ya Allah fasilitasnya. Mobil udah dimilikin Pak Eko, ya, kuda sudah dimiliki Pak Maskur, tanah kapling segala udah habis. Kata Allah, enggak, masuk aja kamu. Ya, kamu masuk masih. Bapak tahu apa fasilitas yang didapatkan oleh orang yang terakhir masuk ke surga? Kata Allah, aku berikan seperti kekayaan raja paling kaya di dunia. Aku tambah lagi, aku tambah lagi, aku tambah lagi. Dalam sebuah hadis disebut 5 kali tambahannya. Dalam hadis yang lain itu 10 kali. Ya. Bagaimana kira-kira kalau orang masuk ke surganya yang pertama? Kita bisa bayangkan itu. Ya, jadi orang yang terakhir saja yaitu seperti kekayaan raja yang terkaya ditambah sampai 5 kali atau sampai 10 kali. Jadi masuk ke surganya dia mendapatkan syafaat dan lain sebagainya. Karena ketika makhluk Allah sudah tidak bisa memberikan syafaat kepada orang itu karena dosanya, yang penting jangan dosa kafir, ya. Sampai akhirnya syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah Allah mengatakan faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Maka siapa orang yang kebaikannya lebih dominan, maka dia adalah orang yang beruntung. Nah, ini sedikit saya menyebutkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Nabi Musa, ya, pernah ngomong kepada Allah tuh begini, wahai Allah, berikan saya ilmu atau berikan saya wiridan yang dengan ilmu itu, dengan wiridan itu saya bisa mengamalkannya. Ya, apa kata Allah? Ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, kalau la ilaha illallah itu udah biasa saya. Mengucapkan la ilaha illallah itu sudah biasa. Enggak aneh, itu mah sudah biasa. Kata Allah, wahai Musa, tahu enggak kamu? Kalau kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu daun timbangan, kalau yang namanya timbangan kan timbangan sederhana kan begitu ya, seperti logonya apa itu, kejaksaan, ya apa? Ya, itu logonya itu bahwa dia adalah timbangan. Ya, ini daunnya ada sebelah kiri, ada sebelah kanan kan? Nah, ini tengah-tengah, gitu kan? Nah, itu asalnya timbangan tuh begitu. Nah, kata Allah, wahai Musa, kalau seandainya la ilaha illallah diletakkan satu daun timbangan, kemudian bumi beserta isinya diletakkan di daun timbangan sebagai pembandingnya, mana yang lebih berat? Adalah kalimah la ilaha illallah. Artinya apa? Insya Allah orang sebesar apapun kesalahan yang dia lakukan, ya, kalau dia beriman kepada Allah, maka insya Allah dia tetap termaafkan. Dia akan masuk ke dalam surga. Begitu keutamaan la ilaha illallah. Makanya kesalahan seseorang berpuluh-puluh tahun, tapi ketika dia mengucapkan syahadat, maka seluruh kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimah la ilaha illallah ini kalimah yang sangat penting. Seseorang bisa selamat karena kalimah la ilaha illallah, dan orang juga akan celaka yaitu karena kalimah la ilaha illallah. Artinya sebaik apapun yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia kafir, dia tidak beriman dengan kalimah la ilaha illallah, itu percuma seluruh kebaikannya. Ya, tetapi dengan kalimah itu
ya sebesar apapun kesalahan itu, insya Allah orang itu mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang masuk Islam itu adalah karena dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, baik, kita lanjutkan. Wa man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih sedikit, jadi lebih banyaknya keburukannya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Kenapa dikatakan sebagai orang-orang yang semacam ini merugikan dirinya sendiri, bukan merugikan orang lain? Makanya orang-orang kafir disebut dengan zolim. Padahal zalim selama ini kita maknai, kita fahami adalah menyakiti, menganiaya orang. Jadi enggak, ternyata banyak orang-orang yang menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena diperintahkan beriman, dia tidak mau beriman. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, ternyata dia tidak mau beribadah kepada Allah. Itulah yang dikatakan sebagai orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Begini. Nah, ini penting. Kenapa orang beriman dia masuk ke surga, sementara orang kafir itu masuk ke neraka? Apakah Allah zalim? Bukan. Jadi begini, ini permasalahannya adalah permasalahan niat. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalaulah tidak diwafatkan oleh Allah, katakanlah sepanjang dunia ini ada, Bapak hidup tidak mati, itu Bapak akan menjadi orang kafir atau menjadi orang beriman? Orang beriman. Kenapa? Karena memang ya Bapak ini sekarang orang yang beriman. Jadi kalaulah dipanjangkan umurnya, insya Allah akan tetap jadi orang beriman. Paham maksud saya? Sebagaimana halnya, kenapa orang kafir dimasukkan ke dalam neraka padahal dia dimatikan ketika berumur 60 tahun atau 70 tahun? Karena kalaulah dia dipanjangkan umurnya, katakanlah menjadi 1000-2000 tahun, dia tetap menjadi orang kafir. Karena memang niat hatinya itu tidak ingin menjadi orang beriman. Gitu. Paham maksudnya? Jadi itulah kekuatan niat. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, kalau dipanjangkan umurnya sampai mungkin ribuan tahun, tetap bapak menjadi orang beriman. Tidak pernah bosan untuk menjadi orang beriman. Tidak pernah bosan untuk beribadah kepada Allah. Tidak pernah bosan untuk belajar agama dan lain sebagainya. Itu karena kekuatan niat. Sebagaimana halnya orang kafir, ya kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Ya, karena memang dia walaupun dipanjangkan umurnya, tetap dia jadi orang kafir. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara mungkin bertanya, kenapa orang kafir dimasukkan ke dalam neraka? Begini Pak, saya ulang-ulang supaya Bapak paham betul perbedaan antara kita dengan orang kafir. Jadi perumpamaannya begini, ada kebun, ya, ada penjaganya kebun itu. Nah, ada orang ketika masuk kebun itu kula nuwun, bertanya, Assalamualaikum penjaga kebun, saya permisi untuk masuk, boleh tidak saya masuk? Kata penjaga kebun, mangga, silakan masuk. Lalu kata orang yang masuk ke dalam kebun tadi ketika dia kula nuwun, boleh nggak saya makan ini? Boleh nggak saya makan itu? Bolehkah saya minum ini? Bolehkah saya minum itu? Bolehkah saya bercocok tanam? Bolehkah saya menanam ini? Bolehkah saya menebang ini? Bolehkah saya memetik? Itu orang yang pertama. Orang yang kedua nggak pernah kula nuwun dia masuk aja sonong boy, dia masuk aja. Dia nggak pernah bertanya, ya, dia pun makan sesuatu yang di kebun itu dia ambil saja, buah-buahan pun dia petik begitu saja, ada buah-buahan yang dia buang, ada dia juga mungkin ada kebaikan-kebaikan dia menanam, dia mengairin, dia nyiram dan lain sebagainya. Nah, inilah perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman itu adalah orang yang ketika masuk ke kebun, dia permisi, dia kula nuwun, dia bertanya, dia minta izin dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang dia konsumsi, ada sesuatu yang dia tidak konsumsi dan lain sebagainya. Selalu dia bertanya. Sementara orang yang kedua adalah orang yang ketika masuk ke kebun tidak pernah bertanya, tidak pernah kula nuwun. Ada kebaikan-kebaikannya, dia juga ada yang dia tanam, ada yang dia siram, ada yang dia apalagi terus dia pelihara tanaman-tanaman itu dan lain sebagainya. Nah, inilah perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir. Jadi kalau orang beriman ketika masuk ke kebun itu dia kula
kulonuwun. Sementara orang kafir ketika masuk ke kebun itu tidak pernah kulonuwun, tidak pernah bertanya. Bukan berarti tidak ada kebaikannya, dia juga tadi nyiram, dia nanam dan lain sebagainya. Nah, orang beriman itu adalah orang tipe pertama, orang kafir adalah orang tipe kedua. Nah, siapa penjaga kebun itu? Tidak lain adalah para nabi, para rasul. Ya, kalau kita adalah tentu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membedakan kita dengan orang kafir adalah itu. Nah, yang dimaksud dengan kebun itu adalah dunia. Ya, yang dimaksud dengan kebun itu adalah dunia. Karena kita tahu bahwa kita masuk ke dunia ini kita tidak begitu saja, tapi ada perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak lihat ayatnya itu. Nah, karena ini panjang memang pembahasannya. Tuh, Bapak lihatnya ayat 115. Coba ayat tadi. Surah Al-Mu'minun, Bapak lihatnya ayat 115. Ini maksud saya karena saya menjelaskan tentang perbedaan antara mukmin dengan kafir. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, katanya. Jadi kita maksudnya manusia. Apakah kalian wahai manusia menduga annama khalaqnakum abatha, sesungguhnya kami menciptakan kamu abatha. Abatha itu percuma. Ya, apa bahasa kitanya? Main-main. Enggak ada pertanyaan, enggak ada ujian. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian menduga bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami. Nah, itu orang kafir itu begitu. Ya, jadi dia adalah orang-orang yang menduga kalau dia hidup itu begitu saja tanpa ada perencanaan, dan begitu pula mati hanya karena proses alam. Jadi sama dengan orang komunis, walaupun dia tidak mengatakan komunis, ya, tetapi dia hidup di dunia itu seolah-olah tidak ada perencanaan. Beda seperti kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau orang beriman itu, ya, bahwa dia yakin bahwa dia hidup adalah liyabluwakum, untuk diuji oleh Allah. Ada halal, ada haram, ada perintah, ada larangan, ada hidup, ada kematian. Jadi sehingga kita hidup ini ada perencanaan. Rencananya apa? Supaya kita hidup kekal abadi di akhirat nanti. Jadi Pak, saudara-saudara, jadi bahwa kita hidup itu adalah untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu di surga. Sebagaimana halnya orang kafir akan hidup kekal, cuman kekalnya di mana? Di neraka jahanam. Ya, di neraka jahanam. Jadi kita tinggal sabar aja sekarang. Ngaji sabar, nuntut ilmu sabar, beriman sabar, jadi orang bertakwa sabar, ibadah sabar, mengarungi rumah tangga sabar. Ya, kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal abadi, itu hidup di akhirat. Ya. Jadi tahu sekarang apa perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir hidupnya itu? Jadi seperti tadi perumpamaan orang yang akan masuk ke kebun. Kalau orang beriman ketika masuk ke kebun kulonuwun, bertanya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, sementara orang kafir selain tidak kulonuwun, ya hidupnya semaunya, tidak mau diatur oleh aturan-aturan Allah. Ya, jadi tadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Jadi kalau orang kafir itu, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Baik, kita kembali kepada ayat yang sedang kita kaji. Sebaliknya kata Allah, jadi kalau tadi orang-orang yang baik itu adalah kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya, maka dia akan beruntung masuk ke surga. Baik, kita lanjutkan. Waman khaffat mawazinuhu. Apa artinya waman khaffat? Dan siapa orang yang ringan timbangan kebaikannya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Jadi bukan orang lain yang dia rugikan, tapi yang dia rugikan adalah dirinya sendiri. Berada di mana mereka? Fi jahannam khalidun. Ya, mereka berada di dalam neraka jahanam. Khalidun, ya, mereka kekal abadi di dalam neraka jahanam. Lanjut, ya. Ayat berikutnya. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Ini siksa.
yang Allah kenakan kepada orang-orang yang di dalam neraka. Talfahu wujuhahumun nar. Ya, jadi muka mereka masam, maksudnya cemberut. Ya, berbeda dengan orang beriman. Jadi kalau orang beriman itu adalah wajahnya berseri-seri, bergembira, ya senang, ya, wahum fiha kalihun, dan mereka di dalam neraka ini dikatakan sebagai orang-orang yang wajah mereka itu bukan hanya cemberut, ya, bukan hanya cemberut orang-orang kafir ini, tetapi katanya sampai bibir mereka juga cacat. Nah, ya, maksudnya bibir mereka cacat itu kata Allah, ya, yaitu taqallasat safahuhum wa barazat asnanum, sampai giginya pun sampai keluar, ya, sampai giginya juga keluar karena dia, ya, mereka ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa? Penjaga-penjaga neraka mengatakan, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun, kata Allah. Ya, bukankah telah datang ayat-ayatku kepada kalian, fakuntum biha tukadzibun, tapi ternyata kalian mendustai ayat-ayatku. Jadi sama dengan umatnya nabi-nabi dulu. Ya, orang sekarang juga begitu. Ya, jadi kalau kita bacakan ayat Quran, dia katakan apa ayat Quran? Ah, itu dongeng saja. Ya. Kalau kita bacakan ayat Quran, apa dia bilang? Ah, itu hanya sekedar apa? Penghibur, ya. Orang kalau mau tidur supaya cepat tidur, anaknya, cucunya diapain? Didongengin, ya. Begitu. Sekarang selalu begitu banyak manusia. Alam takun ayat itu telah alaikum. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian? Fakuntum biha tukadzibun, tapi kalian mendustai ayat-ayatku. Ya. Kan banyak sekarang orang begitu. Jadi kalau kita cerita tentang alam kubur, dia ngomongnya gimana? Responnya apa? Emangnya kamu sudah pernah masuk ke kuburan? Ya, emangnya kamu tahu kalau di kuburan itu nanti akan ditanya? Ya, guru, ustadz, kiai itu tidak bisa menjelaskan kecuali penjelasannya berdasarkan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengatakan ini, mengatakan itu karena memang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengatakan, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya, jadi orang-orang yang tadi mendustai ayat-ayat Allah, mereka mengatakan rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Karena kenikmatan-kenikmatan itu, dunia itu adalah telah menipu kami, katanya. Ini ceritanya adalah cerita di akhirat, bukan di dunia. Jadi artinya ini pengakuan jujur orang ketika masuk ke neraka. Ya, dia mengatakan Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Jadi karena dunia itu, hawa nafsu itu telah menguasai kami. Wa kunna qauman dhallin. Dan kami itu adalah merupakan kaum yang tersesat. Dia mengatakan sesat itu kapan? Bukan sekarang, ya, bukan hari ini. Lalu coba kembali lagi, apa permintaannya? Rabbana akhrijna minha. Dia pengen apa katanya? Pengen dikeluarin dari api neraka. Akhrijna minha, pengen keluar. Fa in udna fa inna zalimun. Ya, kalau kami kembali kepada kekafiran, kalau kami kembali kepada perbuatan yang salah, fa inna zalimun. Berarti kami benar-benar orang-orang yang zalim. Jadi itu ngomongnya nanti, ya. Qalah saufiha wala tukallimun. Lalu ya, omongan mereka itu dimarahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalah saufiha. Ya, kata Allah, tinggallah kamu dengan hina di dunia ini dan jangan kamu banyak bicara. Jadi diomelin oleh Allah, ya, karena dia minta kembali ke dunia, oleh Allah diomelin, dia ikhsa'u fiha wala tukallimun. Ya, jadi jangan kamu banyak ngomong, jangan kamu banyak bicara. Ya, disuruh diam. Ya, disuruh diam. Nah, ini insyaallah ini kita nih ayat 109. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Innahu kana fariqun min ibadi. Sesungguhnya ada sebagian dari hamba-hambaku. Ini insyaallah kita nih, ya. Mengatakan apa? Yaquluna, ya Tuhan kami, rabbana amanna. Ya Tuhan kami, bahwa kami dulu ketika di dunia adalah orang-orang yang beriman. Faghfir lana,
Maka dari itu minta diapain? Diampuni. Ya Allah, ampuni dosa-dosa. Warhamna, dan berikanlah kami kasih sayang. Wa anta khairur rahimin, dan Engkau adalah ya Allah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya, jadi itu ayat 109 diselingi ya tentang menjelaskan siapa orang-orang yang beriman. Lalu apalagi kata Allah ditujukan kepada orang-orang fattakhadtumum sikhriya, bahwa kalian dulu ketika di dunia itu suka memperolok-olok, suka ngebecandain, suka membuli, suka menghina, suka mengecilkan orang-orang yang beriman. Sekarang begitu ya. Jadi orang-orang kafir itu sekarang mengatakan begitu ya. Kamu cuman membela diri aja karena kamu nggak sukses di dunia ini. Kamu cerita tentang surga, cerita tentang neraka. Surga buat kamu, neraka buat kami, begitu. Cuman nggak berani aja ngomong seperti zaman Nabi dulu. Orang-orang kafir sekarang tuh begitu. Sesungguhnya dia mengatakan begitu ya. Jadi bahwa kamu itu cerita tentang surga, cerita tentang neraka. Surga itu buat kamu karena kamu di dunia nggak sukses. Neraka itu disediakan buat kami karena kalian iri kepada kami, sehingga kalian mengatakan bahwa kami disediakannya api neraka. Begitu orang-orang kafir. Ya, ittakhadtumum sikhriya hatta idza ansaukum dzikri, sehingga ya bullying kamu itu melupakan kamu dari mengingat kepadaku. Jadi karena sibuk menghina orang-orang beriman, sehingga mereka lupa menyiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah. Wa kuntum minhum tadhakun, ya, dan kalian itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Inni jazaitumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya ya kata Allah, aku akan membalas orang-orang yang beriman pada hari itu bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka, annahum humul faizun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menang. Jadi sesungguhnya sekarang tinggal nunggu kesabaran kita. Ya, nunggu kesabaran kita. Maksudnya nunggu kesabaran kita itu kita jadi orang beriman itu tinggal sabar saja. Kita tunggu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering cerita bahwa sabar itu selama ini difahaminya adalah ketika mendapatkan musibah. Padahal sabar itu bukan hanya musibah. Sabar itu ada 3, saya jelaskan. Apa itu? Yang pertama sabar apa? Sabar jadi orang baik, sabar jadi orang beriman. Kan tetap saja ada godaan, yaitu agar kita meninggalkan ya diri kita untuk tidak jadi orang yang beriman. Jadi tinggal sabar, Pak Anan ya. Tinggal kita bersabar jadi orang baik. Bersabar pergi ke masjid, bersabar thalabul ilmi, bersabar terus belajar agama dengan baik sampai Allah mempertemukan kita. Yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan keburukan. Jadi orang tidak baik, kita bersabar. Walaupun banyak ya kiri kanan godaan kita untuk kita meninggalkan iman. Ya, bersabar kita. Ya, bersabar untuk kita tidak terus melakukan perbuatan jahat. Ya, bukan berarti orang beriman itu tidak pernah berbuat maksiat. Ada kemungkinan, ya. Cuman sebaik-baik orang itu adalah ketika dia berbuat salah, dia mengakui kesalahannya dan dia back to Allah. Dia kembali kepada Allah. Yang ketiga baru sabar yang sering dipahami oleh orang, dan ini memang benar, yaitu sabar menghadapi musibah. Ini harus kita pahami. Makanya pantas orang bersabar itu nanti tidak ada balasannya kecuali surga, itu karena itu. Jadi makanya ya sabar ini menjadi akhlak para nabi, para rasul. Ya. Jadi ulangi lagi, sabar itu tadi ada 3. Pertama sabar apa tadi? Sabar jadi orang baik, jadi orang beriman, taat, ibadah kepada Allah, sabar. Yang kedua adalah sabar untuk tidak melakukan kejahatan, perbuatan maksiat. Dan yang ketiga sabar yaitu terhadap takdir, penyakit, kerugian, kematian. Ya, itu kita bersabar, dan itu selalu ada pada diri kita. Nabi saja dulu begitu ditegur Allah. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wala yuriduna wajha wala ta'du aynaka num turidu zinatal hayatid dunya. Wasbir nafsaka. Sabar itu kalau bahasa kitanya tahan dirimu.
Ya, wahai Muhammad, tahan dirimu untuk selalu bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Mungkin Rasulullah juga pengen, ya, itu bersama dengan orang-orang kafir, ya, bersama dengan orang-orang kafir. Walaupun beliau tidak ingin kafir, tapi bersama. Tapi Allah melarangnya. Wasbir nafsaka, bersabarlah, tahanlah dirimu wahai Muhammad, itu untuk selalu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Siapa? Ternyata banyak di antara mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang fuqara. Ya, orang-orang miskin, orang-orang fuqara. Kita juga mungkin begitu. Kita pengen, ya, bersama dengan orang-orang kaya, ya, yang mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita diperintahkan untuk menahan diri kita, ya, menahan diri kita. Nah, inilah, ya, yaitu sabar untuk jadi orang baik. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Jadi kata Allah, ini jazaitumul yauma bima sabaru, ya, sesungguhnya aku akan membalas mereka, orang-orang yang beriman itu, hari ini bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Innahum humul faizun, ya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menang, ya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sukses, ya. Karena sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa iman itu sekecil apapun itu memberikan manfaat, ya. Karena dosa tertentu mungkin bisa jadi dia harus masuk ke dalam neraka, tapi karena ada iman, ya, maka dia tetap akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah iman itu, manfaatnya semacam itu, ya. Jadi tinggal sekarang bagaimana kita menjaga iman kita, ya, sampai Allah mewafatkan kita sesuai dengan ayat apa tadi yang dibaca tadi? Surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan serius dan jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim, ya, menjadi seorang muslim. Karena seburuk apapun orang muslim itu, tetap dia punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Sebaik apapun, ya, kalau orang itu kafir, agamanya bukan agama Islam, dia tidak akan berkesempatan untuk masuk ke dalam surga. Nah, inilah ikhwani fillah, ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita semakin banyak memahami ayat-ayat Quran, ya, karena jelas, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan ini semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak mentadaruskan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kita baca, tapi Al-Quran berusaha untuk kita tadaburkan, kita fahami, kita dalami ayatnya sehingga dia menjadi pelajaran. Karena Quran dikatakan sebagai hudan lil muttaqin, dia sebagai guidance untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi bulan Ramadan tahun ini jangan kelewat. Jadi kita banyak mempelajari Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, didatangi oleh malaikat Jibril itu setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau yang kebiasaan sehari-harinya mengajar, ya, tetapi bulan Ramadan khusus untuk belajar Al-Quran. Bukan belajar, artinya mempelajari Al-Quran, sampai beliau dalam satu hari itu tamatnya 2 kali. Kalau kita sebulan sekali, Imam Syafi'i itu malam 1 kali, siang 1 kali. Ya, sahabat Utsman bin Affan beliau 1 kali. Jadi lebih banyak Imam Syafi'i. Kalau Utsman bin Affan, ya, malam 15 juz, siang 15 juz belajar Quran. Kalau Imam Syafi'i malam 30 juz, siang 30 juz. Jadi 1 hari itu 2 kali tamat membaca Quran, ya. Jadi 1 bulan, kalau bulan Ramadannya 30 hari, berarti Imam Syafi'i 60 kali tamat. Ya, walaupun kita tidak sebanyak itu, artinya jangan sampai hari-hari kita lewat daripada mempelajari Al-Quran, ya, karena Quran akan melembutkan hati kita, ya. Al-Quran ini akan melembutkan hati kita. Mungkin ini kajian kita pada hari ini, ya, yaitu mentadaburkan surah apa tadi? Surah Al-Mu'minun, ya, surah Al-Mu'minun, yaitu dari mulai bahwa banyak orang-orang yang ketika meninggal, ya, dia pengen kembali kemana?
pengen kembali ke dunia, ya, akan beramal soleh, mau belajar agama, ya, mau bersedekah, mau berinfak dan lain sebagainya. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang semacam ini, tapi kita selalu mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.